mengucapkan selamat pagi walaupun siang maupun sore. Itu karena semangat kalau pagi-pagi. Oke, di sini saya menyampaikan dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Yayasan Aktiva Mandiri Indonesia sekaligus Direktur Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Aktiva. Nah, saya jelasin sedikit ya mengenai Yayasan Aktiva Mandiri Indonesia itu. Jadi kita dari Yayasan Aktiva Mandiri Indonesia ada dua lembaga di bawah naungannya, yaitu yang pertama lembaga LKP Rafflesia Business Class namanya. LKP Rafflesia Business Class ini adalah LKP yang fokusnya adalah membimbing untuk calon-calon entrepreneur yang mau menjadi entrepreneur atau wirausahawan muda. Nah, kemudian ada yang paling baru dan paling fresh di sini, atau fresh from the oven, katanya baru keluar dari yang baru kita bentuk, namanya LPK Bina Insan Indonesia atau BII, yang itu diketuai oleh Mas Tafsiri yang ada di belakang. Kalau ketua LKP RBC-nya Pak Hadi belum hadir di sini dalam perjalanan. Nah, atau LKP dari BII ini sendiri adalah lembaga yang mempersiapkan ya untuk mahasiswa nanti yang akan bekerja atau masuk ke perusahaan, apa yang perlu dipersiapkan sih? Nah, itu nanti bisa bergabung di BII. Itu akan dibina langsung. Nah, ketuanya nanti ada Mas Tafsiri, nanti informasi lebih lanjutnya sama Mas Tafsiri nantinya. Nah, untuk kegiatan hari ini itu ada kegiatan yang kita gabungkan. Itu ada yang pertama, ada kegiatan Mega Talk Show tadi yang disambut sama Mas Tafsiri tadi. Kemudian yang kedua ada ngopi ngobrol perihal investasi. Nah, kita banyak berkata tentang, saya bahas sedikit tentang ngopi dulu sendiri ya. Kegiatan ngopi ini sendiri terselenggara atas kerjasama dari Bursa Efek Indonesia. Mungkin ada pernah dengar Bursa Efek Indonesia itu apa? Nanti kita akan bahas lebih tuntasnya di situ. Terima kasih atas kehadiran semua di sini. Semoga saya dan teman-teman yang lain dari sumber bisa memberikan manfaat, literasi dan inklusi keuangan bagi kita semua di sini. Saya tidak berpanjang lebar. Untuk kegiatan ini kita resmi buka dan mengucapkan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini resmi dibuka. Terima kasih Pak Ibu sudah membuka acara kita. Selanjutnya, boleh juga kata dulu. Oke, alhamdulillah acara kita sudah resmi dibuka. Sambil menunggu narasumber kita pada pagi hari ini, kita sambut dulu Kak Tafsiri, karena sebelum itu kita akan ada talk show dulu dan binaan oleh kakak kita, kakak Tafsiri. Oke, kita sambut Kak Tafsiri, beri tepuk tangan dulu kepada. Itu masalah-masalahnya banyak, malah makin sini makin banyak. Makin susah cari kerja atau makin gampang cari kerja kan? Kenapa? Makin banyak saingan, betul ya? Kemudian pertama sulit dapat kerja. Oh, nanti Kemudian apa lagi? habis ini Naiknya harga barang dan boleh ini kan naiknya harga barang. baru hadir satu tuh. Satu saja kenaikan misalnya. Bagi-bagi Harga hadiah tadi BBM top up. pertalite naik, yang lain naik. Nanti bisa ditransfer lewat Dana, bisa Gaji lewat naik. rekening juga bisa. Semua bisa. Kiriman dari orang tua naik. Tidak. Harusnya ngikutin Pak, kalau pertalite naik, kiriman juga naik. Tapi tidak seperti itu ya. Yang Tidak mau sih dia bertanya, itu. Kemudian dari FOMO ini adalah ikut-ikutan. Orang investasi itu ikut-ikutan, investasi juga tanpa tahu alasan kenapa orang memilih investasi tadi. Kemudian nah, itu juga kebebasan bisa dapat mencicil, mereka. kemudian hutang. Ada yang punya hutang? Ada yang suka hutang? Ada yang suka hutangin? Ada. Oke, saya ambil lagi. Nah, investasi sama melawan gaya hidup konsumtif. Disadari atau tidak, kita biasanya perilaku konsumtif itu nggak perlu diajarin, benar tidak? Ada yang ngajarin belanja tidak? Ada yang ngajarin investasi tidak? Orang tua biasanya ngajarin cara belanja ya. Kamu beli ya ke warung, kamu beli ini. Tapi nggak ada, karena kamu investasi ini yang maunya ya. Mama kasih terus investasi. Ada? Belum. Mungkin kapan Pak bagusnya mulai dari sekarang? Kalau sudah tahu, nah investasinya mulai dari diri kita dulu ya. Investasi sama gaya hidup konsumtif. Jadi gaya hidup konsumtif itu dilawan apa? Dengan investasi. Kalau kita punya investasi, berarti kita bisa menjalani gaya hidup konsumtif tadi dengan lebih bijak. Lanjut lagi, kemudian need versus wants. Kamu ingin yang dibutuhkan atau yang ingin menjadi pilihan atau menjadi kebutuhan? Kalau saya bilang ini apa? Rumah, kemudian sandang, pangan, papan. Pangan, papan. Bukan FPP kuliah ya. Sandang, pangan, papan. Kita perlu pakaian,
Butuh? Bukan pilihan ya? Kalau Makan dulu mau sebelum di depan. Kalau saya bilang, ada yang berani keluar tanpa pakaian? Enggak, berarti itu menjadi kebutuhan. Kemudian makanan, kalau nggak makan terganggu hidupnya? Oke, berarti menjadi kebutuhan. Kemudian kalau rumah itu mungkin kalau pada tahap mahasiswa mungkin belum ya, bisa ngekos atau kontrak dan lain-lain. Nah, kemudian yang jadi keinginan apa misalnya naik pesawat, liburan, ya kan? Kemudian mau beli perhiasan. Kalau laki-laki nggak butuh perhiasan pak, iya. Tapi kan kalau mau membahagiakan perempuan perlu perhiasan. Kemudian laptop yang mewah dan lain-lain. Itu bedanya ya. Kita bisa membedakan antara apa? Kebutuhan sama keinginan. Pak, saya ingin menjadi orang yang dibutuhkan apa yang diinginkan, jadi butuhkan saja. Kalau nggak ada kamu hidupnya terganggu. Kalau diinginkan dia bisa cari yang lain berarti pilihannya banyak. Ini ya gambaran sedikit. Ini ada yang dibutuhkan sama yang diinginkan. Yang diinginkan apa? Yang dibutuhkan pertama misalnya untuk usaha ya. Dibutuhkan apa? Mesin kopi, harganya 12 juta, laptop untuk usaha, asetnya apa? Produktif, menghasilkan. Ya kalau kita punya usaha butuh apa? Butuh laptop, untuk datanya dan lain-lain. Kemudian di sini apa? Ada handphone yang dipegang, kemudian bisa saham, reksadana, obligasi. Handphone itu bisa menjadi produktif atau tidak tergantung kita penggunanya. Ya, itu dijelasin Pak Adi. Jadi bisa beli saham dari mana? Dari handphone bisa. Jadi kita gunain device kita atau alat kita untuk kegiatan yang